Ya, misalnya menyaksikan breaking news BT1 bersama saya Tezar Aditya. Biasa KPK akan segera mengungkapkan status Ketua Umum P3 Romah Hurmuzi atau Romi. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Glenn Joshua serta juru kamera Rianto Trihutomo yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta Selatan. Glenn, informasi yang kami terima di sini bahwa Romah Hurmuzi ini sudah selesai diperiksa oleh KPK. Ya betul Tesar, setelah kurang lebih dari 15 jam menjalani pemeriksaan di dalam gedung Merah Putih KPK sekitar 10 menit yang lalu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romah Hurmuzi baru saja meninggalkan gedung KPK dengan mengenakan rompi oranye yang menandakan bahwa ia ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan yang kemarin sempat dikatakan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah, yakni dugaan suap dalam pengisian jabatan di Kementerian Agama, baik itu di pusat maupun di daerah. Di mana tadi para awak media baru saja sedang mempersiapkan konferensi pers yang akan digelar oleh pimpinan dari KPK, dan pada saat itulah tiba-tiba Romi turun dari ruang penyidikan dan juga langsung meninggalkan gedung KPK. Di mana sebelum meninggalkan gedung KPK tadi juga Romi sempat memberikan dan menurut informasi yang saya dapatkan bahwa saat ini KPK baru saja akan memulai konferensi pers dan kita akan mengikuti bersama konferensi pers tersebut. Tesar. Jam berakhir terkait dengan pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama. Nah, lebih lanjut bagaimana konstruksi dan lain-lain, silakan Pak Laude. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mas Febri tadi, hari ini kami ingin membacakan beberapa hal yang berhubungan dengan peristiwa tertangkap tangannya seseorang kemarin dan beberapa orang yang terjadi di Jawa Timur. KPK pertama-tama ingin menyampaikan bahwa sangat menyesalkan terjadinya kembali peristiwa jual beli jabatan di kementerian yang seharusnya memberikan contoh baik kepada instansi lain. Apalagi seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pada Kementerian Agama 2018-2019 itu diharapkan untuk menutup ruang korupsi dan menjadi ajang penjaringan aparat sipil negara dengan kompetensi yang terbaik untuk jabatan yang tepat sehingga dapat bekerja maksimal untuk melayani rakyat. Perlu pula kami sampaikan bahwa dalam beberapa rentang tahun terakhir ini KPK cukup banyak memproses pelaku korupsi di sektor politik. Saya ingatkan anggota DPR ada 70 orang, ada anggota DPD 1 orang, anggota DPRD 165 orang, dan kepala daerah 108 orang. Sehingga setidaknya ada 344 orang pelaku korupsi yang diproses KPK adalah mereka yang menduduki jabatan politik atau orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Korupsi ini dilakukan bersama pihak-pihak lain di kementerian, daerah dan swasta sehingga diperkirakan lebih dari 60% pelaku korupsi yang diproses KPK merupakan kasus korupsi di sektor politik. Sebelumnya kami menjelaskan konstruksi perkara ini dalam momentum pemilu 2019. Karena KPK bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu berharap bahwa pemilu legislatif yang akan berlangsung tidak lama lagi itu menghasilkan sesuatu yang baik sesuai dengan slogan KPU menuju pemilu berintegritas, yaitu pilihan jujur. Kemarin Pak Agus dengan Ketua
KPU telah meluncurkan itu, pilih yang jujur. Oleh karena itu kita berharap bahwa masyarakat bisa melihat rekam jejak dari para calon legislatif yang akan bertarung pada pemilu yang tidak akan lama lagi. Sehubungan dengan peristiwa yang kemarin dan sampai tengah malam tadi, KPK menerima informasi dari masyarakat tentang akan terjadinya transaksi korupsi dan kemudian berdasarkan bukti-bukti awal melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan hingga melakukan kegiatan tangkap tangan yang terjadi di Surabaya Jumat 15 Maret 2019. Dalam tangkap tangan ini, KPK mengamankan 6 orang di Surabaya, yakni RMY, anggota DPR periode 2014-2019, HRS, Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur, MFQ, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gresik, ANY, asisten dari RMY, AHB, calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Partai Persatuan Pembangunan, dan yang keenam S, supir dari MFQ dan AHB. Perlu juga kami menyampaikan bahwa Bapak Nurholis, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, juga datang ke KPK semalam pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat terkait kebutuhan klarifikasi pasca penyegelan beberapa ruangan di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun kronologis dari kegiatan yang kemarin itu adalah sebagai berikut. Tim KPK mendapatkan informasi bahwa pukul 7 waktu Indonesia Barat akan terjadi penyerahan uang dari MFQ ke RMY di Hotel Bumi Surabaya. Diduga penyerahan uang dari HRS pada RMY melalui ANY terjadi pada pagi Jumat 16 Maret 2019. Setelah tim mendapatkan bukti adanya dugaan penyerahan uang, pukul 7.35 tim mengamankan MFQ dan supirnya bersama AHB di Hotel Bumi Hyatt Surabaya. Dari MFQ, tim mengamankan uang 17,7 juta dalam amplop berwarna putih. Setelah itu, tim mengamankan ANY yang telah memegang sebuah tas kertas tangan dengan logo salah satu bank BUMN yang berisikan uang 50 juta. Selain itu, dari ANY juga diamankan uang 70.200.000 sehingga total uang yang diamankan dari ANY itu sebanyak 120.200.000. Setelah itu tim secara paralel mengamankan RMY di sekitar kawasan hotel pukul 7.50 WIB. Sekitar pukul 8.40 WIB di kamar hotel yang sama, tim KPK juga mengamankan HRS dan uang sebanyak 18,85 juta rupiah. Kemudian semua pihak dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. 6 orang pada waktu menjelang sore langsung diterbangkan ke
Gedung Merah Putih KPK dan sekitar pukul 20.13 telah sampai di KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sekitar pukul 17, tim KPK juga mendatangi kantor Kementerian Agama dan melakukan penyegelan sejumlah ruangan, di antaranya ruangan Bapak Menteri Agama dan ruangan Sekjen Kemenak. Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Sekjen Kemenak mendatangi KPK yang dilanjutkan dengan proses klarifikasi sampai dengan jam 3 dini hari tadi. Total uang yang diamankan adalah oleh tim KPK pada yang kemarin itu, kegiatan kemarin, 156.758.000 rupiah. Namun perlu kami sampaikan bahwa ini adalah rentetan rangkaian dari pemberian yang sebelumnya. Yang kemarin itu hanya sebagian kecil dari yang telah diterima. Untuk konstruksi perkara, akhir tahun 2018 diumumkan proses seleksi secara terbuka melalui sistem layanan lelang jabatan calon pejabat pimpinan tinggi. Pada pengumuman tersebut, salah satu jabatan yang akan diisi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Pengumuman juga dapat dibuka secara online. Yang ada waktu itu dibuat seleksi jpt.kemenak.go.id. Selama proses seleksi terdapat beberapa nama pendaftar untuk seleksi jabatan tersebut, termasuk saudara HRS. Sedangkan MFQ mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan HRS mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Diduga terjadi komunikasi dan pertemuan antara MFQ dan HRS dengan RMY dan pihak-pihak yang lain. MFQ dan HRS diduga menghubungi RMY untuk mengurus proses lulus seleksi jabatan di Kementerian Agama tersebut. Pada 6 Februari 2019, HRS diduga mendatangi rumah RMY dan menyerahkan uang 250 juta terkait seleksi jabatan untuk HRS sesuai komitmen sebelumnya. Pada saat inilah diduga pemberian terjadi. Pada sekitar pertengahan Februari 2019, pihak Kemenak menerima informasi bahwa HRS tidak termasuk dalam 3 nama yang diusulkan Kementerian Agama RI. Jadi HRS ini dianggap sebenarnya nggak lulus. HRS diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya. Dia nggak lulus tuh karena pernah mendapatkan hukuman disiplin. Diduga terjadi kerjasama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan HRS dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama RI tersebut. Pada tanggal awal Maret 2019, HRS dilantik menjadi HRS dilantik oleh Menteri Agama RI menjadi Kepala Kanwil Kementerian Agama di Jawa Timur. Selanjutnya pada 12 Maret 2019 MFQ berkomunikasi dengan HRS untuk dipertemukan kembali dengan RMY. Tanggal 15 Maret 2019 kemarin HRS AHB bertemu lagi dengan RMY untuk penyerahan uang yang terkait dengan kepentingan seleksi MFQ tadi. Jadi ini yang keduanya lagi.
Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHP, dilanjutkan dengan gelar perkara semalam sekitar jam 11 lewat, hampir jam 12 malam, maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, memberitahukan atau menerima hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama RI tahun 2018-2019. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka pada kesempatan ini. Pertama, RMY, anggota DPR periode 2018-2019 diduga sebagai penerima. Yang kedua adalah MFQ, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gresik, dan HRS, Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur, yang diduga sebagai pemberi. Pasalnya disangkakan pihak yang diduga sebagai penerima, RMY dan kawan-kawan. Pihak yang diduga penerima adalah RMY dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai pihak yang diduga pemberi, MFQ disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pada pihak yang diduga pemberi disangkakan yaitu HRS juga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 3199. Dalam perkara ini diduga RMY bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama RI, yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kami perlu menegaskan bahwa apa yang dilakukan KPK merupakan sebuah proses hukum biasa yang dijalankan sebagaimana mestinya dengan mengacu pada KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang KPK itu sendiri. Akhirnya kami ingin menyampaikan bahwa KPK sangat khawatir jika praktek-praktek seperti ini dilakukan terus oleh pihak-pihak yang terutama para pejabat sebagai pimpinan partai politik atau organisasi masyarakat yang terafiliasi dengan sektor politik yang menjual pengaruhnya dan menerima sejumlah uang. Demikian keterangan dari kami. Dan saya kembalikan kepada Mas Febri. Oke, terima kasih Pak Laude. Jadi teman-teman semua, 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut adalah mereka yang diduga menerima suap. Jadi pasalnya adalah pasal suap. 1 orang dan 2 orang diduga memberikan suap. Untuk penerimaan perbuatan yang dilakukan oleh RMY, anggota DPR RI ini, diduga bersama-sama dengan pihak-pihak di Kementerian Agama. Kenapa? Karena pihak-pihak di Kementerian Agama lah yang memiliki
kewenangan dan yang ditugaskan terkait dengan proses pengisian jabatan di Kementerian Agama tersebut. Jadi diduga perbuatan dilakukan bersama-sama. Nah, sebelum tanya jawab, kami akan perlihatkan terlebih dahulu barang bukti yang diamankan dari lokasi kemarin Jumat. Silakan pada tim.